Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Bagaimana kabarnya semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat serta semangat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, pada materi kali ini kalian Ibu harap dapat menyebutkan struktur, bentuk, dan fungsi dari jaringan-jaringan hewan. Nah, pada pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang apa sih jaringan-jaringan yang ada pada hewan. Yang pertama itu ada jaringan epitelium, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan keempat ada jaringan saraf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk, struktur, serta fungsi dari jaringan-jaringan tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang jaringan epitelium. Jaringan epitelium sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaringan epitelium simplex dan jaringan epitelium kompleks. Nah, yang pertama adalah jaringan epitelium simplex. Nah, jaringan epitelium simplex ini adalah jaringan epitelium yang hanya terdiri dari satu lapisan sel saja. Nah, jaringan epitelium simplex ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu epitelium pipis lapis, epitelium kubus lapis, epitelium silindris lapis, epitelium silindris bersilia, dan epitelium silindris berlapis semu. Nah, keterangannya ada pada tabel ya. Tabel kan disebutkan ada jaringan epitelium pipis lapis, itu ada letaknya itu ada di kapsul Bowman, lapisan dalam pembuluh darah. Nah, ada alveolus paru-paru, selaput bagian dalam telinga. Yang kedua adalah epitelium kubus lapis, yaitu ada di kelenjar air liur, retina mata, saluran dari netron ginjal. Terus yang ketiga adalah epitelium silindris lapis, yaitu ada di dinding dalam lambung, pada usus, pada saluran rahim, saluran pernapasan, bagian saluran pencernaan. Yang keempat ada epitelium silindris selapis bersilia, yaitu letaknya ada di dinding dalam rongga hidung, ada di saluran trakea, ada di bronkus, ada di dinding dalam saluran oviduct. Yang kelima ada pada epitelium silindris selapis semu, yaitu ada pada rongga hidung dan trakea aja. Selanjutnya ada epitelium kompleks. Epitelium kompleks ini adalah epitelium yang tersusun oleh beberapa lapisan sel. Lapisan sel terbawah yang selalu membelah diri mengganti sel-sel permukaannya yang rusak atau disebut germinativa. Ya, itu epitelium kompleks ini ada 4 macam, yaitu ada epitelium pipis berlapis, epitelium kubus berlapis, epitelium silindris berlapis, epitelium transisional. Nah, yang pertama ada epitelium pipih berlapis. Epitelium pipih berlapis ini ada pada kulit, luar kulit ini, yang pada epidermis, pada rongga-rongga mulut, pada esofagus, pada laring, pada saluran anus, dan pada rongga hidung. Selanjutnya ada epitelium kubus berlapis. Epitelium kubus berlapis ini terletak pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium pada masa pertumbuhan. Terus selanjutnya ada epitelium silindris berlapis, yang itu letaknya pada lapisan konjungtiva, pada dinding dalam kelopak mata, pada laring, pada faring, dan pada uretra. Yang terakhir adalah epitelium transisional. Ya, epitelium transisional ini letaknya ada pada kandung kemih, pada ureter, dan pada pelvis ginjal. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini ada macam-macam jenisnya. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini ciri-ciri jaringannya adalah longgar, sel-selnya jarang, dan sebagian jaringannya tersusun atas matrik yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Nah, jaringan ikat longgar ini terdapat di beberapa organ pembuluh darah dan saraf. Fungsi utama dari jaringan ikat ini adalah untuk membungkus organ-organ tubuh pada pembuluh darah dan pada syaraf. Yang kedua adalah jaringan ikat padat. Nama lain dari jaringan ikat padat ini adalah serabut putih karena terbuat dari serabut kolagen yang berwarna putih.
Jaringan ini terdapat pada selaput urat, selaput pembungkus otot, fascia, ligamen, dan tendon. Yang selanjutnya ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan tulang rawan pada anak-anak berasal dari jaringan embrional yang disebut mesenkim. Pada orang dewasa berasal dari selaput tulang atau perikondrium yang banyak mengandung kondroblast atau pembentuk sel tulang rawan. Fungsinya adalah menyokong kerangka tubuh. Yang selanjutnya ada jaringan tulang sejati, yaitu terdiri dari sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan dalam matriks. Matriksnya terdiri dari zat perkatolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama pada kalsium. Yang selanjutnya ada jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan ini terdapat pada seluruh tubuh, fungsinya menyimpan lemak dan cadangan makanan dan mencegah hilangnya panas secara berlebihan. Yang terakhir ada jaringan darah yang merupakan jaringan ikat istimewa karena berupa cairan. Selanjutnya ada jaringan limfa atau getah bening. Komponen terbesar pada jaringan limfa ini adalah air, di mana seluruh zat seperti glukosa, garam, asam lemak komponennya adalah limfosit. Jaringan limfa menyebar ke seluruh tubuh untuk mengangkut cairan, jaringan protein, lemak, dan mineral serta zat-zat lain yang akan disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang jaringan otot. Nah, jaringan otot ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan otot polos, kedua ada otot lurik, dan ketiga ada otot jantung. Nah, untuk yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang mempunyai serabut kontraktil yang tidak memantulkan cahaya berselang-seling, sehingga sarkoplasmanya tampak polos dan homogen. Nah, dalam setiap sel otot polos terdapat satu inti sel yang terletak di tengah dan bentuknya pipih. Aktivitas otot polos tidak dipengaruhi oleh kehendak atau otot tidak sadar, sehingga disebut otot involunter, dan sel dilengkapi dengan serabut saraf dari sistem saraf otonom. Nah, otot polos fungsinya adalah memberi gerakan di luar kehendak, misalnya gerakan zat sepanjang saluran pencernaan. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik mempunyai serabut kontraktil yang memantulkan cahaya berselang-seling gelap dan terang. Nah, sel serabut otot lurik berbentuk silindris dan serabut panjang. Setiap sel mempunyai banyak inti dan terletak di bagian tepi sarkoplasma. Otot lurik bekerja di bawah kehendak atau otot sadar, sehingga disebut otot volunter, dan selnya dilengkapi serabut saraf dari sistem saraf pusat. Nah, otot lurik disebut juga otot rangka karena biasanya melekat pada rangka tubuh, misalnya pada bisep dan trisep. Selain itu juga terdapat di lidah, bibir, dan kelopak mata. Otot lurik berfungsi sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi secara cepat dan kuat, sehingga dapat menggerakkan tulang dan tubuh. Nah, selanjutnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung berbentuk silindris atau serabut pendek. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Setiap sel otot jantung mempunyai satu atau dua inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot jantung juga bekerja di luar kehendak atau tidak sadar, dan selnya dilengkapi serabut saraf dari saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, teratur, dan tidak pernah lelah, dan bekerja bereaksi lambat. Dinamika otot jantung karena hanya terdapat di jantung. Kontraksi dan relaksasi otot jantung yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ciri khasnya adalah mempunyai diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel yang disebut neutron. Sel saraf ini mempunyai struktur bercabang-cabang di berbagai tubuh untuk mengatur aktivitas. Nah, neutron terdapat suplai makanan melalui sel neurogia yang menyelubunginya. Nah, berdasarkan memindahkan rangsang dan posisi yang ditempati neutron dibedakan menjadi 3. Neutron aferen atau neutron sensorik. Neutron aferen menyampaikan rangsang dari organ prima rangsang kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neutron intermedier atau interneutron. Neutron intermedier menyampaikan impuls dari neutron sensorik atau dari neutron intermedier yang lain ke neutron motorik. Yang ketiga ada neutron eferen atau neutron motorik. Neutron eferen menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon.
Nah, seperti itu materi pada bab jaringan hewan pada hari ini. Nah, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja hubungi Ibu untuk chat di grup WhatsApp. Oke? Nah, mari kita cukupkan untuk materi pada siang hari ini. Ada kurangnya dari Ibu, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.